Halo teman-teman, gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Selamat datang di video perdana tutorial penggunaan Emerald Insight untuk membantu pencarian kebutuhan informasi kalian. Semoga video yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dalam mengakses kebutuhan informasi dan bermanfaat juga untuk mendukung aktivitas perkuliahan. So, jangan lupa tonton sampai selesai ya. Informasi memiliki kaitan yang erat dengan kehidupan manusia. Selain itu, tidak akan pernah lepas juga, karena itu adalah dasar dari pengetahuan manusia. Dengan adanya kemajuan teknologi, informasi akan bertumbuh semakin banyak atau bisa dikatakan information overload. Nah, akibatnya akan banyak informasi yang terpanggil. Hal ini akan terjadi jika kita tidak menggunakan cara-cara untuk mempersingkat pendapatan informasi yang sangat kita butuhkan. Oh iya teman-teman, kalian pasti pernah kan merasakan hal seperti itu? Merasa kesulitan dalam mengakses informasi ataupun bahkan sering? Wah, sini-sini kita belajar bersama gimana cara yang tepat biar kita bisa mendapatkan informasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, tapi kurang afdal dong ya kalau kita nggak kenalan dulu sama portal e-jurnal yang dituju. Oke, jadi Emerald Insight itu semacam situs buat nyari jurnal-jurnal akademik. Jadi kalau kalian butuh bahan referensi buat tugas kuliah ataupun penelitian, kalian bisa nih nyoba nyari di situ. Soalnya isinya banyak banget, mulai dari disiplin ilmu, bisnis manajemen hingga ilmu sosial. Pokoknya kalau kalian butuh referensi yang kredibel, coba cek deh Emerald Insight. Oh iya, tips yang nanti akan disampaikan bisa digunakan untuk jurnal lainnya juga ya. Nah, lalu gimana sih langkah berikutnya? Kita bisa melakukan identifikasi kebutuhan informasi, gunanya untuk mempermudah dan secara spesifik menemukan informasi sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Terdapat 3 langkah yang perlu dilakukan, yakni yang pertama, identifikasi rumusan masalah, yang kedua, mengembangkan kata kunci atau query, dan yang ketiga, memformulasikan kata kunci. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuka portal jurnal yang akan kita gunakan, yaitu Emerald Insight. Untuk mengakses Emerald, kita harus terlebih dahulu membuat akun. Jika sudah memiliki akun, maka kita dapat langsung login menggunakan email dan password yang sudah didaftarkan. Nah, berhubung kita di sini sudah memiliki akses langsung melalui SSO Undip, maka kita bisa langsung login SSO Undip menggunakan akun masing-masing. Kemudian kita masuk ke menu jurnal yang di langgan Undip, lalu pilih portal jurnal dari Emerald. Selanjutnya, kita mengidentifikasi suatu topik dari sebuah studi kasus. Caranya adalah kita harus menentukan keyword atau kata kunci terlebih dahulu. Karena jika kita mencari jurnal hanya dengan menggunakan kata kunci yang ada, maka hasil yang ditampilkan akan sangat banyak dan terkadang ada yang kurang spesifik ataupun tidak relevan dengan kebutuhan informasi kita. Oleh karena itu, diperlukan langkah lanjutan yaitu pengembangan kata kunci. Nah, lalu langkah yang kedua yaitu pengembangan kata kunci yang dapat diperoleh dari 3 cara, yaitu brainstorm dari user, yang kedua melalui thesaurus, dan yang ketiga melalui tajuk subjek. Nah, pada bagian pengembangan kata kunci, yang harus kalian ketahui terlebih dahulu adalah studi kasus yang akan diambil. Contohnya, jika kita ingin mengambil studi kasus pengajaran literasi informasi di pendidikan tinggi, maka kita dapat menentukan query untuk mempermudah pencarian, seperti yang ditampilkan. Adapun tujuan penggantian bahasa ini adalah untuk mempermudah pencarian karena Emerald Insight menggunakan sistem bahasa Inggris. Pencarian query ini bisa didapat dari mana saja, baik itu dari orang lain, pengajar, maupun kalian yang menentukannya sendiri menggunakan thesaurus maupun tajuk subjek. Setelah menentukan query yang ingin kita pakai, selanjutnya adalah memformulasikannya pada search box yang ada pada tampilan utama Emerald Insight. Di sini saya akan mengambil salah satu kata kunci yang sekiranya akan memunculkan presisi, yaitu instruction, critical literacy, dan information literacy.
Pada tahap ini pula kita dapat memasukkan salah satu kunci, salah dua, salah tiga, dan seterusnya, tergantung kebutuhan dan keinginan kecepatan kalian dalam pengambilan presisi serta pembentukan query. Seperti yang udah disampaikan tadi di awal, kita bisa mengakses Emerald Insight melalui akun SSO Undip masing-masing. Scroll ke bawah terus sampai nemu yang aplikasi dan layanan, klik jurnal yang dilanggan Undip. Oke, tunggu. Nah, banyak banget portal jurnal yang dilanggan, jurnal internasional ya. Kita klik yang Emerald Insight. Tunggu. Nah, ini adalah tampilan awal atau basic search yang ada pada Emerald Insight. Pada basic search, hanya akan terdapat satu kotak search box, sehingga kita bisa langsung memasukkan query yang sudah kita tentukan sebelumnya. Misal, kita coba masukkan query instruction, critical literacy, dan information literacy. Nah, saat kita mengetikkan sebagian query atau kata kunci tersebut, maka akan muncul yang namanya autocomplete. Sebentar, autocomplete ini seperti yang ditampilkan. Nah, ini. Fungsi dari autocomplete ini yaitu untuk memberikan rekomendasi kata kunci, sehingga bisa menghemat waktu tanpa harus mengetikkan kata kunci seluruhnya. Oke, tunggu sebentar. Lalu kalau udah mengetikkan seluruh query, klik icon search di samping kanan kotak search box. Nah, ini dia. Terlihat bahwa dokumen yang muncul atau terpanggil dari query yang kita masukkan tadi yakni sebanyak 6.000. Kita juga dapat mengatur berapa jumlah dokumen yang terpanggil dalam satu halaman. Bisa 10, 20, dan 50. Nah, di sini kita juga dapat menyortir dokumen dari yang paling relevan, yang lama ke yang terbaru, dan sebaliknya. Memiliki 2 akses dan tahun yang bisa juga kita sesuaikan. Serta jenis dokumen, baik itu artikel, buku, maupun yang lainnya. Kita scroll ke bawah dulu. Nah, biasanya 3 dokumen teratas ini yang terpanggil biasa disebut dengan best first. Dapat dilihat dalam bentuk HTML, PDF, dan dapat juga dilihat transparansinya berapa jumlah user yang mendownload dokumen tersebut. Oke, selanjutnya beralih ke advanced search yang ada pada kanan sebelah search box. Nah, ini kita diklik, tunggu. Nah, ini dia tampilan dari advanced search ya teman-teman. Setelah terganti ke advanced search, kita dapat melihat beberapa fitur yang tidak ditampilkan pada basic search. Nah, pada advanced search ini, kita bisa memilih dokumen yang ingin kita cari. Misal ada jurnal artikel, book part, case studies, dan lain sebagainya. Intinya disesuaikan dengan kebutuhan aja ya teman-teman. Pada advanced search pula, terdapat fitur and or not, yakni Boolean search. Caranya, kita klik add row, lalu nanti akan muncul kotak search box baru dengan fitur yang tadi. Ini bisa disesuaikan aja. Nah, selanjutnya kita juga bisa nih memilih dokumen yang akan ditampilkan berdasarkan pendekatan apa. Teman-teman bisa klik di samping search box, di situ ada tulisan all field. Kita bisa memilih seperti hanya menampilkan title, abstract, dan lain sebagainya. Oke, kita coba masukin query yang tadi, instruction, critical literacy, dan information literacy. Nah, kalau sudah selesai mengetikkan query, aku pengen nih melakukan pendekatan dengan
mencari dengan abstrak. Oke, abstrak semua ketiganya. Selain itu, kita juga bisa menentukan jarak tahun penerbitan jurnal atau artikel yang akan kita cari, dan juga dapat memilih tipe akses yang ingin teman-teman gunakan. Adapun fungsi dari fitur-fitur yang ada di Advanced Search ini adalah untuk mendapatkan hasil temuan yang lebih spesifik. Nah, apabila sudah dirasa sesuai, kita klik search. Tunggu, nah akan merecall lebih spesifik sebanyak 29 dokumen dari rentang tahun 2015 sampai 2023 tadi. Nah, dengan hal ini menunjukkan bahwa Advanced Search memberikan temuan atau recall dokumen yang lebih spesifik dibandingkan dengan Basic Search seperti yang kita praktikan di awal tadi. Dapat disesuaikan pula jumlah dokumen per halamannya itu berapa, 10, 20, ataupun 50. Bisa disortir pula tergantung tingkat relevansinya dari yang terbaru ke yang lama dan sebaliknya. Pun bisa melihat jumlah dokumen yang di-download, format PDF dan juga HTML, serta untuk menyitasi pada bagian sebelah kiri atas. Kita coba download yang paling teratas. Oke, nah seperti ini tampilannya. Oke teman-teman, sebelum menutup video ini, aku akan memberikan kesimpulan terkait penelusuran menggunakan Basic Search dan Advanced Search. Setelah menggunakan Advanced Search, akan lebih efisien dibandingkan dengan menggunakan Basic Search, karena mencari dengan menggunakan Advanced Search itu akan lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan menggunakan Basic Search. Nah oke, jadi cukup segitu dulu ya penjelasan dan praktik mengenai portal Emerald Insight. Semoga dapat dipahami ya teman-teman. Oh iya, jangan lupa untuk segera praktik seperti tutorial yang telah diberikan. Semoga dengan adanya video ini dapat membantu teman-teman dalam penggunaan Emerald Insight sebagai bahan rujukan untuk memenuhi kebutuhan informasi. Silahkan klik tombol like jika menyukai video ini, dan jika merasa video ini bermanfaat, silahkan share video ini ke teman-teman kalian ya, agar semakin banyak orang yang memiliki gambaran mengenai penggunaan portal Emerald Insight. Sekian video tutorial yang dapat saya berikan. Terima kasih sudah menonton.